Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengkajian kita. Ini berjudul Masjidil Aqsa dan Yerusalem. Disampaikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir di antara kaum Bani Israel dikutuk oleh mulut Daud dan Isa bin Maryam. Ini disebabkan karena mereka durhaka dan melebihi batas. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Baitullah yang didirikan oleh Sulaiman menjadi pusat hidup dan kiblatnya bangsa Israel. Kitab Daniel pasal 6 ayatnya 12 dan 11. Saya ulangi lagi, kitab Daniel surat 11 dan 12. Maka dari itu Yerusalem menjadi ibu kota Israel Raya dalam arti luas. 4 abad lamanya Baitullah itu menjadi pusat hidup kebangsaan Israel. Karena dalam tahun 597 sebelum Masehi Yerusalem dibinasakan oleh Nebukadnezar, raja Babilonia, dan kaum Yahudi diangkut ke Babil untuk diperbudak. Lalu dalam tahun 586 Masehi, saya ulangi lagi, lalu dalam tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dibinasakan sama sekali dan Baitullah dimusnahkan. Surat 17 ayatnya 5. Hanya tersisa sebuah dinding batu yang dibuat dari potongan batu-batu yang besar dan direkatkan yang satu sama yang lain dengan timah hitam. Dinding inilah yang sekarang ini disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan yang senantiasa dikunjungi oleh kaum Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Di sana mereka beribadat dengan manat meratap. Saya ulangi lagi,
mereka beribadat dengan meratap, mengenang nasib malang mereka. Selama 2 abad, kaum Yahudi diperbudak di Babil karena baru pada zaman pemerintahan media Persia yang menghancurkan Babil dalam bulan Januari. Maaf, saya ulangi lagi. Karena baru pada zaman pemerintahan media Persia yang menghancurkan Babil dalam bulan Juli tahun 539 sebelum Masehi di bawah pimpinan sang raja Sirus Agung. Kaum Yahudi diberi kebebasan untuk kembali ke Palestina. Surat 17 ayatnya 6, yaitu surat Al-Isra ayat 6. Di bawah pimpinan Nabi Ujair, mereka kembali ke Palestina. Kitab Ezra 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu membangun kembali Baitullah bersama Nabi Nehemia. Pembangunan ini hanya sekedarnya saja sampai Herodes Agung tahun 73 sebelum Masehi sampai dengan tahun 4 Masehi. Setelah ia naik tahta dalam tahun 37 sebelum Masehi, memugar Baitullah dengan megahnya, tetapi kurang makna. Bangunan inilah yang disebut sebagai The Second Temple atau kuil kedua yang dibinasakan oleh Jenderal Titus, putra Kaisar Vespasianus atau Vespasianus dari Romawi dalam tahun 70 Masehi. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, yang tersisa juga hanya sebuah tembok yang dikenal sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan itu. Titus tidak hanya membinasakan Yerusalem saja dengan Baitullahnya, tetapi juga mengusir kaum Yahudi dari Yerusalem. Inilah masa yang disebut sebagai masa diaspora, yaitu di masa kaum Yahudi mengembara ke seluruh dunia bagaikan kera yang hina dan dibenci. Surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 166. Terlunta-lunta yang senantiasa dikejar-kejar dan ditindas oleh bangsa lain. Surat 7 surat Al-Isra atau surat Al-A'raf. Maaf, yang benar adalah surat Al-A'raf.
ayatnya 167 sampai dengan ayat 168. Dengan demikian sempurnalah nubuat para nabi terdahulu dan kutukan Allah Ta'ala terhadap Bani Israel liwat lisan Daud dan lisan Isa al-Masih sebagaimana diuraikan di dalam ayat 5 atau surat 5 ayat 78 yang telah saya bacakan tadi itu. Juga di dalam Al-Quran Suci surat 17 yaitu surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.